Kisah diawali dengan diperlihatkannya sebuah kota megah dan indah yang disebut dengan kota Salem, yang di bawahnya terdapat kota lain yang sangat berbeda dari kota Salem dan disebut dengan Iron City. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tinggal di kota Salem tersebut. Di sebuah tempat pembuangan besi dan robot dari kota Salem, terlihat seorang laki-laki bernama Dr. Aido. Dia terlihat sibuk mencari spare part robot yang dibuat dari kota Salem. Dr. Aido sendiri bekerja sebagai dokter spesialis cyborg di kota Iron City. Sampai akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah cyborg dengan otak yang masih berfungsi, meski tubuhnya sudah hancur. Dr. Aido pun membawanya ke rumah untuk segera diperbaiki. Dan dengan dibantu oleh asisten pribadinya, Dr. Aido pun memberikan tubuh baru untuk cyborg tersebut. Dan akhirnya, cyborg tersebut berhasil hidup kembali berkat Dr. Aido. Namun dia tidak dapat mengingat siapa dirinya. Dengan kata lain, dia terkena hilang ingatan. Dan Dr. Aido pun menamai dia dengan nama yang persis dengan anaknya yang sudah meninggal, yaitu Alita. Dia pun terlihat senang dengan nama tersebut. Dia ingin menggunakan nama tersebut sampai dia dapat mengingat namanya kembali. Well, I'm learning names. Do you have one for me? Alita. Scene berpindah di mana Alita diajak keluar untuk jalan-jalan oleh Dr. Aido. Terlihat Alita sangat takjub akan pemandangan yang dia lihat. Seperti baru pertama kali melihat apa yang dia temukan. Dan tatapannya langsung tertuju dengan kota Salem. Kota yang menurut dia sangat luar biasa. Karena kota tersebut terlihat melayang di udara. Dan Alita ingin sekali pergi ke sana, namun Dr. Aido segera mengubur harapannya tersebut karena orang-orang yang tinggal di Iron City tidak akan mungkin bisa tinggal di kota Salem, karena itu sudah menjadi sebuah peraturan. Does anyone ever go up to Zalem? Nobody from down here ever goes up. It's a rule that's never broken. Momen ketika Alita bertemu dengan Hugo sempat diwarnai dengan ketegangan tatkala Alita melihat Centurion yang datang ke arahnya. Naluri Alita menganggap Centurion adalah sebuah ancaman, dan dengan segera Alita memposisikan dirinya dengan bersiap menyerangnya. Namun Hugo dengan sigap menghalau Alita, dan Hugo sangat terkejut karena Alita mempunyai keberanian untuk berhadapan dengan Centurion. Gotta admit, never saw anybody challenge a Centurion before. Di lain hari, Alita menemui Hugo dan temannya. Hugo pun mengajak Alita untuk mencoba bermain motorball. Alita pun langsung mengiyakan ajakan Hugo, karena Alita sendiri sangat menyukai permainan tersebut setelah sebelumnya menonton permainan Hugo dan gengnya. Setelah diajari Hugo sedikit, Alita langsung paham apa yang harus dia lakukan, walaupun harus terjatuh. Namun, bakat Alita pun mulai terlihat ketika Alita dengan cepat menguasai jalannya permainan. Tempat lain Dr. Aido ditemui oleh Dr. Shiren, mantan istri dari Dr. Aido sendiri. Dia mengajak Dr. Aido untuk bergabung dengan dirinya untuk menciptakan pemain terhebat dalam kejuaraan motorball. Semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan oleh Dr. Aido pun telah ada. Dan Dr. Shiren yakin mereka akan menjadi tim terhebat yang pernah ada dalam kejuaraan motorball. Dan itu akan menjadi salah satu tiket untuk menuju ke kota Salem. Namun Dr. Aido menolak ajakan Dr. Shiren. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kota Salem. Dan Dr. Aido mengatakan bahwa Dr. Shiren telah diperalat oleh Victor dan dia menyarankan jangan pernah untuk mempercayai Victor. Namun, Dr. Shiren tidak mendengarkan apa yang dikatakan Dr. Aido. Vector can make it happen. I believe you trust Vector. Setelah bermain motorball, Alita pun diajak Hugo untuk jalan-jalan dan menikmati makanan yang belum pernah Alita rasakan. Di sini Alita melihat Zapan untuk pertama kalinya. Hugo menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemburu buronan dan Hugo tidak menginginkan dia menjadi buronan Zapan. All guns are outlawed in Iron City, punishable by death. Di lain hari Hugo kembali mengajak Alita ke suatu tempat yang menjadi tempat favoritnya selama ini. Karena di tempat tersebut Hugo dapat menyaksikan keindahan kota Salem, kota yang sangat diinginkan oleh setiap orang yang berada di Iron City. Alita pun penasaran tentang apa yang ada di sana.
Hugo pun menjelaskan bahwa di kota Zalem jauh lebih baik daripada kota yang mereka diami sekarang. Dan Hugo menceritakan bahwa dia mempunyai koneksi untuk dapat pergi ke sana kelak. Namun, dia harus mengikuti semua apa yang diperintahkan dan apapun risiko yang harus dihadapinya. I wonder what it's like up there. Better than this dump down here. Scene berpindah di mana Alita sedang menunggu Dr. Aido yang akan pergi entah kemana. Dan untuk alasan inilah Alita mengikuti Dr. Aido untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Dr. Aido. Dan tanpa sepengetahuan Dr. Aido, Alita pun mengikutinya secara diam-diam. Dan terlihat dari kejauhan, Dr. Aido sedang mengikuti seorang perempuan yang kemungkinan sudah menjadi targetnya. Dan ketika Dr. Aido akan melancarkan aksinya, Alita dengan cepat menghentikan Dr. Aido. Namun hal yang tidak mereka sangka ternyata ini semua adalah jebakan untuk dapat melenyapkan Dr. Aido. Mereka pun terlibat pertarungan dengan Dr. Aido dan di sini Alita disuruh pergi oleh Dr. Aido. Namun Alita yang melihat Dr. Aido terpojok tiba-tiba naluri pertarungnya pun muncul dan dengan segera menyelamatkan Dr. Aido dengan membunuh salah satu dari mereka. Melihat rekannya dihabisi oleh Alita, salah satu cyborg yang bernama Grewiska itu pun menyuruh rekannya yang lain untuk segera membunuh Alita. Pertarungan sengit antara dua petarung wanita itu pun terlihat sangat sengit. Di sini, Alita sempat terpojok dikarenakan Alita bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Namun tidak berapa lama, Alita dapat membunuh wanita tersebut. Dr. Aido pun terlihat sangat terkejut atas apa yang telah dilakukan Alita. Dan itu membuat marah Grewiska. Perbedaan ukuran tubuh antara Alita dan Grewiska yang sangat tidak seimbang tidak membuat Alita menyerah. Namun dengan kegesitannya membuat Grewiska menjadi terpojok dan dia harus kehilangan salah satu lengannya. Sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Alita, akhirnya dia pun kabur dan berjanji akan membalas kekalahannya hari ini. Setelah pertarungan tersebut, Alita pun menceritakan kepada Dr. Aido bahwa ketika dia sedang dalam pertarungan dengan Grewiska, Alita dapat mengingat sesuatu tentang masa lalunya, masa lalu ketika dia dalam sebuah peperangan, dan dia tidak mengetahui kapan itu terjadi. Namun yang pasti, seseorang memanggil dia dengan sebutan 99. Alita ingin Dr. Aido mengatakan yang sebenarnya, siapa dia sebenarnya, dan tubuh siapa yang sekarang dipakai oleh dirinya. Alita ingin Dr. Aido menceritakan semuanya agar Alita dapat mengingat lebih jauh lagi siapa dirinya yang sebenarnya. Dr. Aido pun menceritakan kepada Alita bahwa tubuh yang dia buat dan yang sekarang dia pakai adalah milik anaknya. Namun, belum sempat dia memakainya, dia dibunuh oleh cyborg. Dan kejadian tersebut membuat Dr. Aido merasa kehilangan dan dia memutuskan untuk menjadi hunter warrior dan memburu para penjahat yang berkeliaran di jalan-jalan kota agar sesuatu yang buruk tidak dialami oleh orang lain seperti apa yang pernah dialami oleh dirinya. Alita pun tertarik dengan apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Aido dan ia ingin menjadi seperti dirinya. Dan mungkin dengan cara seperti itu dia akan lebih cepat mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Namun Dr. Aido dengan tegas menolaknya. Itu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Dia tidak ingin ada darah kotor di tangan Alita karena Dr. Aido sudah menganggap Alita seperti anak dia sendiri. Untuk itulah dia tidak akan rela jika terjadi sesuatu kepada Alita. Namun Alita bersikeras untuk melakukannya sendiri apapun yang akan terjadi. Alita kemudian pergi menemui Hugo untuk menceritakan apa yang menjadi keresahannya. Dia pun mengajak Alita ke pertandingan motorball untuk menghibur dirinya. Alita pun terlihat sangat senang dengan pertandingan tersebut dan dia ingin suatu saat berada di dalam arena pertandingan. Can you go out tomorrow? I want to show you this place me and Tanji know. It's out in the Badlands. Might help with your memory. Paginya, Alita pun diajak oleh Hugo bersama gengnya ke suatu tempat. Hugo ingin memperlihatkan kepada Alita tentang temuannya tersebut. Mungkin Alita dapat mengingat sesuatu tentang ingatannya setelah dia melihat apa yang akan dia tunjukkan kepada Alita. Hugo menunjukkan sebuah pesawat yang terjatuh saat perang besar terjadi. Perang yang bertujuan untuk menghancurkan kota Zalem, namun perang tersebut gagal dimenangkan dan kota Zalem masih berdiri kokoh. Alita menunjukkan ada sesuatu dalam pesawat tersebut dan dia dengan segera pergi untuk menuju ke dek komando, tempat di mana sebuah rahasia yang akan mengungkap
siapa Alita sebenarnya. Alita pun menelusuri setiap bagian pesawat dan tibalah dia di dalam sebuah tempat di mana terlihat sistem dari pesawat tersebut terkoneksi dengan kedatangan Alita. Dan seakan-akan dia pernah berada di dalam pesawat tersebut. Karena Alita seakan-akan telah mengetahui detail pesawat tersebut, sehingga dia dengan sangat mudah membuka semua kode kunci pada pesawat tersebut. Dan seketika sistem senjata yang disebut baju tempur pun terlihat. Sistem senjata yang akan sangat hebat bila menyatu dengan pemiliknya, yaitu Alita, yang sudah dirancang bagi para pejuang untuk menghancurkan Zalem. Dan Alita ingin Dr. Aido untuk menghubungkan dengan dirinya, agar dia dapat menghalau dan melawan Grewiska atau seseorang yang dapat membahayakan diri mereka. Namun alih-alih setuju dengan Alita, Dr. Aido pun menolak apa yang diinginkan Alita. Dia menganggap Alita sudah memulai lembaran baru dan Dr. Aido ingin Alita menjadi Alita yang diinginkannya. Dr. Aido menjelaskan betapa hebatnya senjata tersebut jika digunakan oleh Alita. Alita bukan hanya seorang petarung, namun dia lebih dari itu. Alita adalah sebuah senjata cyborg yang paling hebat yang pernah diciptakan. Dan untuk alasan itulah Dr. Aido tidak mau menyambungkan tubuh Alita dengan senjata tersebut. Mendengar penjelasan Dr. Aido, Alita pun terlihat sangat kecewa dan meninggalkan Dr. Aido. Dengan ditemani Hugo, Alita pun mendaftarkan dirinya untuk menjadi Hunter Warrior. Dan segera mereka pergi, di mana para Hunter Warrior berkumpul. Zuko terlihat ragu akan niat Alita, namun Alita meyakinkan Hugo dan dia ingin Hugo membantunya. Melihat mereka berdua masuk, Zapan pun meremehkan Alita dan memperkenalkan para pemburu lain dan berapa korban yang telah mereka bunuh. Namun, Alita menanggapinya dengan santai, seolah dia tahu kemampuan Zapan. Alita mengajak semua Hunter Warrior untuk bekerjasama mengalahkan Grewiska. Namun, ajakan Alita dianggap lelucon oleh mereka semua, termasuk Zapan, yang sedari tadi menghina Alita dan meremehkannya. Dan benar saja, seketika Alita pun menghajar Zapan sampai tersungkur. Melihat hal tersebut, Alita pun menantang semua pemburu warrior yang berada di ruangan tersebut. Jika Alita dapat mengalahkan mereka semua, mereka harus bertarung bersama Alita melawan Grewiska. Dan keributan pun terjadi di dalam bar tersebut. Namun, tidak lama kemudian Dr. Aido pun menghentikan mereka semua dengan tidak ada lagi reparasi gratis buat mereka semua jika kekacauan ini tidak segera dihentikan. Dan seketika keadaan pun menjadi hening lantaran mereka semua khawatir dengan ancaman Dr. Aido. Namun, tidak lama setelah itu Grewiska pun muncul di hadapan mereka semua dengan langsung membunuh salah satu Hunter Warrior dan seekor anjing kecil. Grewiska mengatakan bahwa dia hanya menginginkan Alita dan Zapan dengan tegas mempersilahkan Grewiska untuk menghabisi Alita. Kemarahan Alita pun memuncak ketika Grewiska membunuh seekor anjing kecil di hadapannya. Alita pun bersumpah bahwa dia tidak akan tinggal diam di hadapan kejahatan. Lalu, Grewiska pun mengajak Alita untuk bertarung di dunianya, yaitu di terowongan bawah tanah. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Grewiska pun dapat dihindari oleh Alita, walaupun harus terkena sedikit dari serangan Grewiska. Namun, di sini Alita mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk dapat mengimbangi serangan Grewiska. Dan ketika Alita mulai terdesak, dia pun pada akhirnya terkena serangan Grewiska dan menghancurkan seluruh bagian tubuhnya. Mungkin ini adalah akhir dari kehidupannya karena hampir seluruh anggota tubuhnya hancur dan hanya menyisakan kepala, badan, dan satu lengannya. Namun di momen inilah dia mengingat akan dirinya masa dahulu. Dirinya yang dilatih untuk pantang menyerah dalam kondisi apapun. Inilah yang membuat Alita tidak akan pernah menyerah dalam melakukan apa yang telah menjadi tujuannya. Serangan terakhir Alita pun menghancurkan sebagian mata Grewiska dan diikuti oleh Dr. Aido, Hugo, dan salah satu Hunter Warrior yang lain yang segera membantu Alita. Melihat kondisi Alita yang sangat mengkhawatirkan, Dr. Aido pun segera membawa pulang Alita untuk segera mendapatkan pertolongan dengan menggabungkan tubuh Alita yang semestinya. It's the adaptive technology of the Berserker body.
It's making micro adjustments throughout every system. I've never seen anything like it. Scene berpindah di mana Hugo membujuk Alita agar ikut kejuaraan motorball. Hugo meyakinkan Alita bahwa dia kelak akan menjadi pemain hebat dan dapat menghasilkan banyak uang, sehingga mereka kelak akan bisa pergi ke Zalem bersama-sama. Alita pun menyetujui ajakan Hugo dengan syarat dialah yang akan menjadi pelatihnya. Only if you'll be my coach. Well, if that's what it takes. Dan saat pertandingan pun tiba, terlihat Aido mempersiapkan segala kebutuhan yang Alita perlukan selama pertandingan. Aido terlihat khawatir kepadanya karena Aido tidak rela jika harus kehilangan Alita. Untuk itu, dia selalu berpesan layaknya seorang ayah kepada anaknya. Di tempat lain, Vector menemui para pemain motorball yang lain. Dia ingin mereka membunuh gadis yang bernama Alita. Dan sebagai imbalan, mereka akan diberi hadiah yang sangat menjanjikan. Ternyata, pertandingan motorball kali ini adalah rencana Vector untuk menyingkirkan Alita dan membujuk Hugo agar Alita mau ikut dalam kejuaraan motorball. Pertandingan akan segera dimulai, namun Hugo tidak kunjung datang. Hugo pun mengatakan kepada Alita bahwa dia sebentar lagi akan datang. Namun, di tengah perjalanan, Hugo melihat gengnya tengah melumpuhkan Cyborg dengan mengambil anggota tubuhnya untuk dijual. Melihat hal tersebut, Hugo pun ingin menghentikan temannya. Namun, di tengah perdebatan di antara mereka, Zapan pun muncul dengan berniat untuk membunuh Hugo dengan menjadikannya buronan Hunter Warrior dengan memfitnah dia sebagai pembunuh. I never killed anyone. Di tempat lain, terlihat pertandingan motorball pun akan segera dimulai. Para pemain telah memasuki arena pertandingan. Menyadari ada hal yang janggal dengan para pemain motorball yang lain, Dr. Aido pun segera menghubungi Alita. Dia mengatakan bahwa ini semua jebakan dan dia harus segera menghindar dari arena tersebut. Namun, Alita masih melanjutkan pertandingannya. Dengan begitu, dia menjadi tahu apa yang harus dia lakukan. Dan pertandingan pun dimulai. Terlihat para pemain yang lain tampak agresif menyerang Alita. Namun, Alita dengan tubuh barunya yang sekarang mampu dengan sangat mudah menghabisi mereka satu persatu. With the face of an angel and a body built for battle. Di lain sisi, Hugo masih mencoba untuk meloloskan diri dari Zapan. Dan akhirnya, Hugo pun menghubungi Alita untuk meminta bantuannya. Dan tanpa berpikir panjang, Alita pun segera menuju ke tempat di mana Hugo berada. Namun, ketika Alita hampir sampai ke tempat Hugo berada, dia tertangkap oleh para pemburu. Alhasil, Alita pun harus mengatasi masalah ini dengan segera. Dan benar saja, mereka dengan sangat mudah dihabisi oleh Alita. Hugo akhirnya ditemukan oleh Zapan, dan ketika Zapan akan menghabisinya, Alita datang dan menyelamatkan dirinya. Namun, ada hal yang sangat membuat Alita kecewa terhadap Hugo. Wajahnya terpampang sebagai target para Hunter Warrior. Dengan kata lain, Alita pun wajib untuk membunuhnya. Namun Hugo menjelaskan kepada Alita bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya melumpuhkannya dan menjual suku cadang mereka agar mendapatkan uang untuk pergi ke Zalem. Zapan pun mempermudah tugas Alita dengan menusuk Hugo. Alita pun bingung apa yang harus dia lakukan. Dia membawa tubuh Hugo ke dalam gereja. Di sana Hugo menjelaskan jika Alita keluar tanpa membunuhnya, mereka berdua akan dalam masalah besar. Melihat hal itu, Shiren yang melihat mereka pun akan membantu mereka. Dengan teknologi yang Shiren ketahui, dia akan membuat Hugo hidup kembali dengan menjadikannya Cyborg seperti halnya Alita. Shiren paham bahwa dia telah ditipu oleh Vector. Untuk itulah dia ingin membantu mereka berdua. Akhirnya, Alita pun keluar dengan membawa kepala Hugo. Centurion pun telah mengkonfirmasi kematiannya. Namun, Zapan yang mengetahui akan rencana Alita, dia berusaha merebut kepala Hugo dari tangan Alita. Melihat hal itu, Zapan telah melanggar aturan yang tidak memperbolehkan mencuri buruan Hunter Warrior lainnya. Lalu, Alita pun dengan cepat memotong wajah Zapan. Scene berpindah di mana Hugo telah selesai dengan operasinya. Terlihat dia sekarang menjadi seorang cyborg seperti Alita. Alita pun terlihat senang, namun masih ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, yaitu pergi menemui Vector. Alita pun memasuki markas pusat Hunter Warrior dengan penuh amarah dan menghancurkan semua Centurion yang ada. Lalu, Alita pun menuju di mana Vector berada, namun Grewiska pun muncul sembari melancarkan serangan terhadap Alita. Sejenak, Alita pun mengingat kejadian masa lalunya yang menggambarkan peperangan yang hebat di masa itu. Misinya adalah menghancurkan Zalem, namun mereka semua gagal.
Dengan tubuhnya yang sekarang, Alita dengan sangat mudah memusnahkan Grewiska untuk selama-lamanya. Di sisi lain, Hugo dengan nekat menaiki kota Zalem dan Alita pun diberitahu oleh Dr. Aido bahwa Hugo telah sadar dan berniat untuk pergi ke kota Zalem. Alita pun dengan cepat menghentikan Hugo. Dia tahu apa yang akan terjadi jika Hugo melanjutkan keinginannya tersebut. Alita menjelaskan bahwa tempat untuk mereka berdua bukanlah di atas sana, melainkan tempat di mana mereka berdua bisa bersama-sama tanpa harus berpisah untuk satu sama lain. Dan ketika Hugo akan menuju Alita, Nova mengaktifkan cincin pertahanan kota Zalem dan Hugo tidak mampu untuk menghindar dari cincin tersebut. Dan akhirnya Hugo pun terjatuh. Itulah alur cerita film Alita Battle Angel. Semoga cerita tersebut dapat menghibur waktu luang Anda semua. Dan pesan dari film tersebut adalah jangan pernah sekali-kali memanjat di ketinggian karena itu sangat berbahaya. Dan jika sampai Anda terjatuh, itu akan dapat mengakhiri hidup Anda selama-lamanya dan memulai lembaran baru dengan penduduk akhirat. Saya mewakili Mas Dani yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.